Selamat datang di kota Rangkas Bitung. Rangkas Bitung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Rangkas Bitung juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Lebak. Rangkas Bitung merupakan kota kecamatan yang sudah ada semenjak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, Rangkas Bitung menjadi kota satelit yang cukup maju. Selain itu, kota Rangkas Bitung memiliki beberapa pondok pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Mizan. Pondok Pesantren Al-Mizan terletak di Desa Narimbang, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Didirikan pada tahun 1995 oleh Kiai Haji Anang Azhari Ali. Pondok Pesantren Modern Al-Mizan lahir di tengah masyarakat dan turut berperan aktif dalam upaya membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi tunas bangsa yang memiliki akhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, handal, dan tangguh, serta memegang teguh prinsip agama dan jati diri bangsa. Allah. Gumo. Kaya sa mga mataas siya, Rohit. Snani. Salasa. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Bermula dari adanya seorang kiai yang memiliki kapasitas ilmu. Nah, datanglah kepada kiai tersebut ya, santri yang ingin mendapatkan ilmu dari kiai tersebut. Awalnya datang 1, 2, 3 dan selanjutnya, dan ditampunglah santri-santri tersebut di rumah kiai. Lama-kelamaan santri tersebut semakin banyak, sehingga rumah kiai tersebut tidak memadai untuk menampung mereka. Nah, akhirnya para santri itu punya inisiatif. Inisiatifnya adalah untuk membangun kobong-kobong. المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح. Al-muhafadzah itu artinya memelihara alal qadim salih, terhadap tradisi yang lama yang baik. Artinya apa? Nilai-nilai pesantren, ajaran-ajaran pesantren, doktrin-doktrin pesantren, sistem pesantren, dan lain sebagainya yang sudah dilahirkan oleh para kiai dahulu,
tetap kita jaga, tetap kita pelihara. Al-akharun yastamiluna al-hidha walakinnaka tastamil anna. Tidak akan ilal fasal bil hidha. Paham tak? Betul. Semuanya push up 10 kali. Bawa. Setiap kegiatan santri memiliki batasan-batasan, memiliki aturan, sehingga dengan aturan ini, dengan batasan ini bisa saja santri melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kegiatannya sendiri. Nah, maka dengan demikian, setiap santri yang melakukan pelanggaran tentunya akan dikenakan sanksi atau dipanggil terlebih dahulu, kemudian di sana nanti akan diproses secara peraturan pondok. Kalau kita di sini hidupnya mandiri, kita makan antri tobur panjang-panjang, ngambil makan nasi. Kalau kita lagi kesusahan, tidak manja seperti di rumah, kita memecahkan masalah dengan sendirinya, tanpa tanpa bantuan orang lain, tapi teman-teman maka lebih banyak yang membantu kita ketika kita lagi kesusahan atau kita lagi sendirian. Ada banyak teman yang menemani kita. Buat aneh betul tuh banyak di sini. Kita banyak nuntut ilmu di sini. Kita bisa bermain, belajar, banyak olahraga, aktivitas. Dan sika tuh di sini kita banyak belajar solidaritas teman. Dimana dari kita, contoh dari kita tak punya uang, kita baca dikasih teman jajan, dikasih teman makanan dan lain sebagainya. Apabila mereka itu melanggar berkali-kali, bisa dibotak, bisa dijemur, dibotak, kemudian bahkan kita panggil orang tuanya, bahkan sampai kita serahkan kepada kedua orang tuanya kalau misalkan pelanggaran itu bertubi-tubi mereka lakukan. Kadang-kadang orang punya persepsi bahwa santri itu hanya berhubungan dengan kitab ya, atau berhubungan dengan kegiatan ubudiyah. Ya, santri tidak, ya. Santri ini secara kumulatif tentunya mereka kegiatannya amat unik. Tapi itu pun tidak semuanya dimiliki oleh sifatnya individual ya. Tapi mungkin beberapa personal ada memiliki kelebihan, misalkan ada anak santri yang senang dengan memanah,
Ada santri yang senang dengan sepak bolanya, ada santri yang senang dengan pencak silatnya atau tapak suci di sini. Ada santri yang senang dengan seninya, seni kaligrafi, ada yang senang dengan seni letter, ada yang senang dengan seni janur, ya. Inilah keunikan santri. Jadi banyak hal, ada yang memang ahli dalam bahasa, ya, ada yang memiliki keahlian bahasa atau bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Di lapangan yaitu capoeira namanya. Ya, kalau tidak salah ini dari Brazil mungkin ya, kegiatan ini, sehingga bisa mereka tirunya entah dari mana. Karena itu nganggap pesantren itu seperti rumah aku sendiri, rumah saya sendiri. Kenapa? Kita di sini di pondok balik ganti baju ke kamar, belajar di kamar, semuanya itu kita ada fasilitas di pondok itu seperti ada di rumah. Baiti Mahadi. Baiti Mahadi. Baiti Mahadi. Baiti Mahadi. Baiti Mahadi. Baiti Mahadi. Mama nak. Rumahku pesantrenku. Saya benar tadi bikarati al-basmalah. Pendidikan agama itu ditanamkan sejak anak itu dalam kandungan. Seorang ibu yang mengandung bayinya, anaknya, itu sudah mengenalkan suara-suara Al-Quran yang diperdengarkan oleh ibunya. Bagaimana caranya? Ibunya mengaji sendiri. Bapaknya mengajikan di depan perut ibunya. Itu sudah mengajarkan anak, ya, tentang agama yang kita mulai dengan mengenalkan Al-Quran lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpesan untuk generasi muda. Sesibuk apapun kalian, dan bagi orang-orang yang sudah dewasa, setinggi apapun jabatan kalian, maka yang bisa menyelamatkan kalian itu adalah agama.